Fems, Rabu ini Joy Ricci menyapa pagi kamu nih Fems. Tentunya dalam program kesayangan Ragam Indonesia. Yeah! Nah, buat yang lagi siap-siap beraktivitas seperti biasa alias back to normal, aka back to normal life, tetap semangat ya, and boost up the spirit. Nah, biar makin melek tuh mata dan refresh pikirannya, kita punya aneka liputan yang oke punya nih Fems. Seperti kekayaan tradisi, kuliner, dan budaya di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Seperti tradisi suku Talan yang menyimbolkan kegembiraan. Menu khas Saboko yang lezatnya jago. Hingga festival Vulan Fehan yang kolosal dan mengagumkan. So, what are we waiting for? This is it. Explore the Timor Island that's full of glamour. Mengeksplor Pulau Timor yang penuh glamor. Wih, kolosal Fems! Gelaran ini merupakan Festival Vulan Fehan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Para penari Likurai langsung beraksi nih. Mereka bergerak seirama dengan indahnya. Apalagi yang menari, jumlahnya banyak banget Fems. Mantap nih. Sejarahnya, tarian Likurai ini adalah tarian untuk menyambut para pahlawan yang datang membawa kemenangan. Kalau sekarang sih, tari ini sering dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan. Wah, Joy jadi pengen ikut nari nih. Selanjutnya, pemangku adat beserta para tetua seolah ikut menebar benih, layaknya para petani di Kabupaten Belu. Disusul dengan para aksi para penari berselendang merah, berlari menuruni bukit. Dari selendang lalu dipentaskan. Wah, luar biasa. Kelompok orkes Uling Bambu tak mau kalah aksi Fems. Mereka memainkan lagu berjudul Vulan Fehan. Kompak banget ya mainnya. Lantunan lagu Vulan Fehan begitu indah di telinga. Wah, keren. Ini dia nih puncak dari acaranya, penampilan tari Antama. Para penari prianya membawa tombak, sedangkan para wanita membawa tihar atau kendang kecil. Tari Antama menggambarkan aktivitas berburu yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Belu. Berburu tidak sekedar untuk menyambung hidup, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup Fems. Terakhir, digelar fashion show berbahan tenun NTT. Wah, bagus-bagus ya. Eksotisme tanah Timor begitu terasa. Keren banget. Ditutup dengan menari TB bersama-sama. Asik. Habis lihat tradisinya yang berkesan, sekarang saatnya kita kulineran nih. Fems, kuliner khas dari Nusa Tenggara ini gak hanya berbahan daging-dagingan aja, tapi banyak juga nih masakan yang berbahan ikan. Nah, salah satu kuliner ikan yang unik bernama ikan saboko. Pada menu ini ikannya dimasak di dalam daun lontar loh Fems. Anyway, pohon lontar atau pohon siwalan banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara dan Selatan. Selain sebagai pembungkus makanan, daun lontar ini banyak digunakan sebagai bahan berbagai kerajinan. Dulunya, bahkan, daun lontar ini jadi media penulis naskah Fems. Sama seperti kelapa, hampir semua bagian pohon lontar ini bisa dimanfaatkan. Air bunganya disadap dan dikenal dengan air nira, yang merupakan bahan pembuatan gula aren. Untuk buahnya, sering muncul saat bulan Ramadan tiba, yang bernama kolang-kaling. Potong daun lontar mengikuti bentuknya yang seperti kipas ini nih Fems. Pastikan jangan sampai terputus atau sobek ya. Sekarang kita olah nih ikan dan bumbunya. Ikan yang digunakan ini adalah jenis ikan kembung. Bisa juga menggunakan ikan tuna, ikan tongkol, atau ikan lainnya. Sesuai deh selera masing-masing. Untuk bumbunya hampir sama dengan bumbu pepes yang biasa dibungkus dengan daun pisang Fems. Bedanya dengan pepes nih, menu ikan saboko ini tidak menggunakan kunyit. Semua bumbu dihaluskan kecuali daun kemangi ya Fems. Setelah bumbu halus, lumuri seluruh bagian ikan. Biar aromanya semakin wangi, tambahkan daun kemangi dan potongan serai. Tinggal bungkus deh dengan daun lontar. Tekstur daun lontar ini memang keras dan tebal, tidak seperti daun pisang. Karena bentuknya seperti kipas dan banyak celah, baiknya bersihkan dulu nih setiap celahnya ya. Bersihkannya tidak dengan lap basah. Tinggal susun ikan mengikuti ruas daun lontar. Kebetulan nih Fems, ukuran ikan ini pas banget nih dengan lebar luas daun lontarnya. Lanjut, ikat deh bagian ujungnya dengan serat dari daun lontar sebagai talinya.
Selanjutnya, tinggal panggang deh ikannya. Sama seperti sajian lain yang dibungkus daun pisang, daun lontar pun bisa menghasilkan aroma khas tersendiri pada makanan. Fams, kalau mau tahu ikannya udah matang atau belum, tinggal pastikan aja nih, sudah tidak ada air yang menetes. Cita rasa ikan saboko ini beda banget, Fams. Aroma yang berasal dari daun lontar cukup mendominasi rasa ikan. Bercampur dengan bumbu rempah juga semakin membuat ikan saboko ini terasa lezat. Oh iya, Fams, ikan saboko adalah sajian masyarakat Timor yang tinggal di dekat laut. Di samping dikasih bumbu pedas, terkadang ikan hanya dibumbui sederhana dengan belimbing wulu, cabai, dan minyak zaitun aja nih, Fams. Selain suku Talan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur juga terdapat suku Boti, Fams. Wait, jangan harap melihat peralatan modern di permukiman suku Boti dalam ya. Semua yang ada adalah hasil kreativitas suku ini. Peralatan makan dan minum menggunakan bahan tempurung kelapa, sedangkan tempat airnya dari bambu. Sementara untuk memasak, menggunakan periuk dari tanah. Semuanya serba tradisional, serba alami. Memasak makanan juga nggak ribet, nggak perlu bumbu macam-macam. Cukup diberi garam aja, jadi deh makanannya sehat-sehat ya. Jagung menjadi makanan pokok, nggak cuma dibuat nasi jagung, aneka kudapan juga bisa dibuat, Fams. Salah satunya kue jagung, simple aja kok membuatnya. Sebisa mungkin segala kebutuhan hidup dipenuhi tanpa membeli. Makanya kemandirian begitu terasa di Boti. Untuk membuat kue, jagung ditumbuk hingga halus. Kalau urusan dapur, para wanita yang berkuasa, Fams. Untuk menu hariannya dan camilan, Mama Raja lah yang mengaturnya. Mama Raja adalah adik dari Raja Boti. Jika jagung sudah halus, ditapis untuk mendapatkan butiran lembut yang bersih. Jika masih kasar, tumbuk kembali ya. Tepung jagung halus lalu dibuat adonan. Goreng deh dengan minyak kelapa. Minyak kelapanya juga hasil produksi sendiri loh. Aman dan sehat, Fams. Untuk membuat kue jagung, memang sengaja menggunakan dapur di dalam rumah. Dapur di dalam ini juga berfungsi sebagai ruang pengawetan makanan, di mana bibit jagung dan sorghum digantung di atasnya agar terkena asap dapur. Bibitnya jadi awet sampai 1 tahun ke depan, Fams. Dapur di luar rumah khusus untuk memasak nasi dan sayuran dalam jumlah yang banyak. Biasanya sih ketika ada upacara adat ya. Goreng sampai garing ya kue jagungnya. Awas, jangan sampai gosong loh. Angkat, letakkan pada mangkok dari batok kelapa di atas niru. Tutup dengan tobe. Nikmatnya. Renyah dan gurih. Kue jagung menjadi kudapan favorit di pagi dan sore hari, Fams. Disantap sebagai camilan sebelum berangkat bekerja ke ladang. Jadi kuat ya kerjanya berkat kue jagung. Hai. Oh iya, Fams, suku Boti ini termasuk suku tertua di Nusa Tenggara Timur loh. Suku Boti ini dia masih keturunan langsung dari suku asli Pulau Timor, yaitu suku Atoni Metu. Cerita tentang suku Boti ini memang jarang terdengar. Maklum aja, Fams, mereka tinggal di tempat yang sulit dijangkau. Tepatnya di Desa Boti, Kecamatan Kie, sekitar 40 km jauhnya dari kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Suku Boti ini terbagi menjadi 2 bagian, suku Boti Dalam dan Boti Luar. Adapun orang Boti Luar tersebar di berbagai lokasi, sementara yang Boti Dalam tinggal di areal yang dibatasi pagar kayu. Boti Dalam juga dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya, Fams. Jika kita kebetulan berkunjung ke Kefamenanu di desa Sumbu Bestobe, mampir aja nih untuk melihat pembuatan periuk tradisional yang disebut Nai Naijin. Bahan utama pembuatannya adalah tanah liat yang dicampur pasir. Pasir didapat dari sungai yang tidak jauh dari desa. Ayak pasirnya untuk mendapat pasir yang halus, sedangkan tanah liat didapat dari tebing yang tak jauh dari sungai. Tanah liat dan pasir lalu dicampur air, diaduk sampai menjadi adonan yang pas. Langsung deh, dibentuk menjadi periuk dengan tangan, Fams. Wah, tanpa alat bantu sama sekali loh, hebat. Malum, kaum ibu di Sumbu Bestobe ini memang ahlinya nih, Fams. Rapikan dengan diberi air sedikit demi sedikit. Setelah terbentuk, jemur di bawah terik matahari selama 30 menit. Lalu bentuk kembali periuknya dengan menggunakan batu dan pemukul kayu agar menjadi lebih lebar. Biarkan mengering ya, barulah masuk ke proses pembakaran. Kotoran sapi keringnya buat apaan tuh, Fams? Walah, Fams, ternyata untuk membakar periuk.
Sengaja dipilih kotoran sapi karena cepat terbakar, mudah didapat, dan pastinya tanpa biaya. Cuma modal nunggu doang ya. Periuk diletakkan di tengah-tengah. Kemudian ditutup dengan kotoran sapi kering. Tinggal dibakar deh. Wah, apinya besar juga ya. Gak nyangka deh, limbah bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Jika kotoran sapinya sudah habis terbakar, berarti proses pembakaran periuknya sudah selesai. Periuk bisa langsung dijual. Wih, bagus-bagus ya hasilnya ya. Periuk produksi Desa Sumbu Bestobe ini dijual setiap hari di pasar kota Kevamenanu. Harganya pun cukup murah kok, dan dijamin tahan lama karena gak gampang pecah. Keren! Fems, ini bukan lagi joget dangdutan loh ya. Melainkan tarian adat suku Talan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Mereka berjalan sambil menari-nari sebagai simbol kegembiraan. Masing-masing lengkap dengan kain tenun terbaiknya dan membawa parang. Oh iya Fems, acara ini merupakan rangkaian dalam upacara adat gantung ari-ari. Sebelumnya, tradisi ini dimulai dari berkumpulnya para tetua adat dan para tamu undangan. Menggantung ari-arinya gak di sembarang tempat, Fems, tapi harus di pohon kesambi yang dikeramatkan sejak dahulu kala. Nampak seorang ibu sudah menggendong ari-arinya. Dipimpin ketua adat, semua lalu bergerak menuju pohon kesambi yang letaknya gak jauh dari desa. Bagi suku Talan, ari-ari atau plasenta bayi diyakini memiliki ruh sehingga dianggap saudara dari sang bayi. Sesampainya di sekitar pohon kesambi, ibu pembawa ari-ari langsung menarik-narik benang. Harapannya sang anak yang digantungkan ari-arinya akan selalu sehat dan berumur panjang. Ari-ari kemudian digantungkannya pada pohon kesambi dan ritual pun selesai. Bersama tutu adat, warga lalu kembali pulang. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, setiap orang diberikan sirip pinang untuk merayakan. Anyway, Fems, tradisi gantung ari-ari digelar jika orang tua sang bayi sudah siap. Jadi mungkin saja tidak langsung diadakan setelah bayi lahir. Dan kali ini tradisi digelar bersamaan untuk 3 orang anak yang masih bersaudara. Tujuannya sih agar lebih hemat biaya. Makanya, selama belum digelar prosesi gantung ari-ari, ari-ari anak pertama, kedua, dan sampai ketiga disimpan di rumah. Tetua adat lalu dipertemukan dengan ibu dan anak-anak yang ari-arinya digantung. Sang ibu kemudian memberikan persembahan berupa sirip pinang kepada tetua adat dengan tangan yang disilangkan. Ini sebagai simbol hidup saling berbagi dalam keseharian suku Talan. Tetua adat lalu meminta sang ibu makan nasi sebagai wujud penghormatan pada ibu yang telah melahirkan anak-anaknya. Kepala suku lalu bercerita betapa susahnya suku Talan di masa lalu agar anak-anak Talan ini termotivasi dan berbakti pada orang tuanya. Usai bercerita, masing-masing pergelangan tangan anak diikat dengan benang. Ini agar mereka tidak lupa jati dirinya dan selalu menjaga adat serta kehormatan suku Talan dimanapun mereka berada. Mata sang anak selanjutnya dibasuh air dengan gelang emas untuk kebaikan di masa depan. Warga yang hadir pun ini tak luput dari cipratan air, biar berkah, Fems. Sejatinya, tujuan tradisi ini untuk membuang hal-hal negatif dalam diri sang anak ini. Ritual gantung ari-ari ini juga wajib dilakukan sekali saja untuk kebaikan sang anak, Fems. Prosesi berikutnya, kain dibentangkan di atas ibu dan anak-anaknya. Di atas kain, taruh permen dan kacang rebus. Setelah itu, ibu dan anak-anak masuk ke dalam rumah. Permen dan kacang rebus pun disebarkan. Setiap warga yang hadir langsung berebutan. Sebab mereka percaya, jika bisa mendapatkan permen atau kacang rebus, pertanda akan memperoleh rezeki besar. Sebagai penghujung acara, ritual adat ini ditutup dengan acara makan bersama. Nikmatnya makan dalam kebersamaan ala suku Talan. Fems, balik lagi di Rekam Indonesia. Segmen ini, Joy mau ngajak kamu nih ngopi-ngopi. Wuhuu, asik banget kan? Pagi-pagi begini udah disuguhin kopi, padahal belum mandi sama gosok gigi. Hahaha, Joy banget ini mah. Ya, tapi beneran nih Fems, kalau ngomongin kopi gak ada habisnya. Mulai dari jati diri kopi di Bumi Kerinci, Jambi. Kopi makin berbobot berkat pelayanan si robot.
hingga sajian kekinian yang pas banget nih buat nongki bareng teman-teman. Tapi sebelumnya nih, kita awali segmen kali ini mulai dari cicipin kopi skuter biar semakin berkarakter. Ahai! Wede, anak skuter nih, saik bro. Tapi ini bukan sembarang skuter. Kalau di Jakarta terkenal dengan kopi Starling-nya yang identik menggunakan sepeda. Di Palembang punya Starling versi skuternya ini Fems. Tapi yang satu ini Starling naik kelas. Soalnya yang disajikan ini bukan cuma kopi sasetan aja loh, melainkan beragam kopi kekinian dan juga kopi mewah dengan harga merakyat. Mau tahu rahasianya? Yuk langsung aja kita check this out baby. Alright. Sejak tahun 2020 lalu, Adios memulai usaha kopi skuter ini. Awalnya sih sebagai inovasi agar usaha kopinya ini tetap jalan selama pandemi. Masih ingat dong Fems, saat pandemi melanda, semua harus say goodbye sama acara-acara nongkrong di kedai kopi. Nah, dengan kopi skuter keliling ini, ingin memudahkan para penikmat kopi gitu Fems. Asik kan? Kini, setelah masa pembatasan berakhir, usaha kopi kelilingnya ini tetap bertahan, Fems. Adios ini bahkan bercita-cita agar komunitas pecinta skuter ini bukan cuma dikenal sebagai anak tongkrongan aja nih, Fems, tapi juga bisa berkreasi, berinovasi, dan tentunya menghasilkan cuan dong. Adios ini juga berharap langkahnya bisa mengenalkan kopi Sumatera ini secara lebih luas lagi, Fems. Jadi, nggak cuma kalangan muda aja nih yang hangout di kafe atau kedai kopi kekinian. Masyarakat luas juga bisa lebih mengenal ini nih, racikan kopi Sumatera Selatan yang lama nian. Oh iya Fems, menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik, Sumatera Selatan ini memang menjadi penghasil kopi terbesar di Indonesia loh. Jumlah produksinya mencapai 212.000 ton atau hampir 27% dari total produksi kopi nasional. Widih, mantep nih. Gak salah dong, kalau kopi Sumatera Selatan ini harus digaungkan namanya ke masyarakat. Apalagi kalau diracik dengan seksama, bisa menghasilkan rasa yang ciamik banget. Tapi yang paling penting, ramah di kantong. Berbagai macam racikan ala kopi skuter ini dibanderol nggak lebih dari Rp18.000. Gimana nggak asik sih? Kopi murah dan enak begini sih harus disikat nih Fems. Selain menikmati kopi, pengunjung juga bisa sekaligus belajar nih Fems, cara-cara membuat kopi yang nikmat. Wah, cakep nih, nggak pelit ilmu. Kalau ala-ala kopi kekinian sih, bisa belajar cara menggunakan shaker begini nih Fems. For your info nih Fems, shaker adalah alat yang digunakan untuk mencampur minuman dengan cara dikocok dan digetarkan. Alat ini sebenarnya bukan barang baru nih, namun semakin populer ketika para bartender dan barista ini menggunakannya untuk bikin koktail dan kopi fusion Fems. Nah, buat pengunjung yang masih newbie alias pemula nih, gak usah khawatir. Bartender di kopi skuter ini juga menyediakan pelatihan membuat kopi yang mudah ala kafe juga nih. Nah, buat bu ibu di rumah, bisa dicatat nih. Biar makin jago buat kopi untuk keluarga atau tamu. Dijamin, kalau ikutan cara ini pasti dipuji. Malahan, bakal disangka kopi hasil beli di kedai, Fems. Tenang, bahan-bahannya semua mudah kamu temui di rumah kok. Di samping kopi hitam, bahan rahasianya terletak pada bubuk kakao atau coklat mentah, Fems. Cita rasa coklat dapat menambahkan sensasi manis pada racikan kopi, Fems. Lalu, tambahkan juga nih kental manis sebagai pengganti gula. Salah satu kunci membuat kopi enak, utamanya kopi hitam adalah dari tingkat kepanasan air, Fems. Pastikan air benar-benar panas dan mendidih saat digunakan. Gunakan juga air mineral yang teruji ya, Fems. Soalnya, kandungan air juga berpengaruh banget sama perubahan rasa kopi. Nah, ini nih yang unik nih. Pada tahapan terakhir nih, aduk perlahan kopinya ya. Jangan sampai terlalu tercampur, Fems. Kemudian tutup gelas dengan piring kecil, lalu balik gelas dengan cepat. Diamkan sebentar sebelum dinikmati. Nah, dengan cara ini, semua elemen bahan akan tercampur rata dan gak ada yang mengendap di bagian bawah. Agar semakin nikmat, jangan diseruput langsung dari gelas Fems, tapi buka wadah kopi perlahan dan biarkan mengalir ke piring penada kopi. Ini nih baru yang namanya lama nian. Fems, kalau di Jepang ada Doraemon, di Indonesia ada nih robot kucing yang gak kalah menggemaskan. Namanya Bellabot. Meski nggak punya baling-baling bambu, tugasnya nggak main-main loh. Bella ini bertanggung jawab mengantarkan pesanan ke para pelanggan di Cafe Kopi 7 Palembang, Sumatera Selatan.
Nah, daripada penasaran, yuk kita kenalan lebih jauh ya sama pelayan canggih yang satu ini. Namanya inovasi, nggak boleh berhenti ya kan? Biar usaha makin lancar, harus ada yang baru terus dong, fams. Kayak yang ini nih, fams. Robot dengan tinggi 120 cm ini punya tugas bantuin para karyawan untuk mengantarkan makanan dan minuman ke meja-meja pengunjung. Namun, meski canggih, robot ini memang baru dilengkapi dengan perangkat lunak yang hanya bisa mengantarkan aja nih, fams. Sedangkan untuk yang membuat masakannya saat ini masih pakai tenaga manusia. Setelah pengunjung memesan, juru masak dan petugas di dapur ini akan memasak dan menyiapkan pesanan. Setelah pesanan jadi, petugas akan memasukkan nomor kode pesanan. Dengan nomor kode itulah, Belabot akan membawakan pesanannya ke masing-masing meja. Jika sedang ramai, gak usah khawatir. Soalnya, setiap beroperasi, robot ini mampu mengantarkan hingga ke 4 meja pengunjung yang berbeda. Uniknya, Bella si robot ini gak akan salah mengantarkan pesanan loh, fams. Karena sudah dilengkapi dengan sensor di perangkat lunaknya. Selain itu, sensor juga bisa memprediksi benda-benda di sekitar robot. Pada tampilannya pun dilengkapi dengan penanda arah kemana robot akan berjalan. Jadi dijamin nih, gak akan nabrak benda-benda asing di sekitarnya deh. Widih, kalau begitu gak bakalan meleng ya, Bel? BTW fams, Belabot diimpor dari negeri Sakura, Jepang. Adanya robot ini diakui jadi atraksi menarik loh buat para pengunjung, terutama anak-anak. Soalnya pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan Bella si robot. Apalagi Bella juga dilengkapi dengan fitur musik yang tentunya bisa menambah keceriaan, fams. Pasti lebih asik sih, pertama menyenangkan untuk anak-anak karena selain dia belajar, selain makan, jadi dia tahu oh untuk robot sekarang kan bisa digunakan sebagai untuk bekerja gitu kan. Menarik, justru awal datang ke sini karena ada robotnya gitu. Kalau untuk robotnya seneng juga ya, ada teknologi yang baru. Kopi 7 sendiri memang jadi salah satu pusat nongkrong yang cocok banget dibuat anak muda maupun keluarga nih, fams. Hingga sekarang kafe ini menjadi yang terbesar di Palembang karena sudah punya beberapa cabang. Menariknya lagi nih, fams, kafe ini buka sejak pukul 6 pagi dan selalu ramai, bahkan sebelum jam makan tiba loh. Gak heran sih, sebab selain tempatnya yang menyenangkan, menu di sini juga lucu-lucu loh, fams. Salah satunya ini nih, nasi goreng yang dibuat berbentuk seperti beruang yang sedang tidur. Selain itu, ada juga nih berbagai menu manis yang tentunya disukai anak-anak. Jadi cocok banget kan kalau dipadukan dengan konsep kafe yang menggunakan teknologi robot? Dari segi harga pun ini nggak usah khawatir, fams. Meski tempatnya terkesan mewah, tapi harga yang ditawarkan ini dijamin gak akan bikin kantong bolong. Kita punya menu lebih variatif ya, lebih beragam. Ada kopi, ada yang tradisional, ada yang modern, begitupun makanannya. Untuk harganya pun mungkin nggak bolong ya di kantong ya, masih cocok lah untuk masyarakat untuk ngetes di sini, minum kopi sini. Untuk kopinya pun kita mulai dari harga cuma 11.000 loh. So, gimana, fams? Masih bingung nyari tempat nongkrong kekinian di Palembang? Cus, langsung aja ke sini. Pastinya bisa jadi pilihan seru dan mengedukasi. Fams, salah satu penghasil kopi terbaik di Nusantara adalah Kabupaten Kerinci, Jambi. Uniknya, kopi Kerinci ini dia memiliki rasa fruity, aftertaste yang manis, aroma rempah, dan body yang tebal. Gak heran kalau kopi Arabica Kerinci ini dinobatkan sebagai kopi specialty Indonesia. Ini terbaik nih di tahun 2017. Keren! Di Kerinci, kita pun bisa melihat dengan mudah biji kopi dijemur di halaman rumah. Selain langsung dijual ke pengepul, ada pula yang diproses terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita temui di daerah Sungai Penuh yang memiliki pengolahan kopi tradisional dikenal dengan kopi rakyat. Pabrik kopi sederhana ini mulai beroperasi setiap jam 6 pagi. Makanya, hawa di dalamnya pun lumayan pantul, fams. Alias panas betul. Fams, Haji Pen, pemilik gudang penggorengan biji kopi ini turun tangan langsung dalam proses produksi. Mulai dari memilih green beans, alias biji kopi mentah, sampai menjadi bubuk kopi yang berkualitas. Dia nggak mau membagi tugasnya dengan orang lain agar standar pengolahan kopi berpuluh-puluh tahun ini tetap terjaga. Bahan biji kopi mentah jenis Robusta didapat dari para petani sekitar. Hawa panas di dapur ini berasal dari 3 buah tungku yang berkobar-kobar, membakar drum-drum berisikan puluhan kilo biji kopi. Wow!
Drum-drum ini dia terus saja berputar secara teratur agar biji kopi ini matang sempurna. Kayu bakarnya pun khusus. Waktu pembakaran ini cukup lama, fams, sekitar 1 jam lebih hingga biji kopinya menghitam semua. Jika waktu pembakarannya kurang, biji kopi ini dia banyak yang nggak matang. Tanda biji kopi yang sudah matang bisa dilihat dari kepulan asap putih yang keluar dari celah-celah drum penggorengan. Langsung aja dituang ya biji kopinya. Awas, masih panas tuh. Wow, banyak banget biji kopinya. Biarkan beberapa saat supaya dingin. Biji kopi yang sudah diproses beratnya akan menyusut, fams. Tiap 1 kg biji kopi mentah akan menjadi setengah kilogram aja. Biji kopi yang sudah dingin lalu dimasukkan ke dalam mesin sederhana untuk menyaring dan membuang kotoran atau sisa ampas kopi akibat pematangan. Mesin digerakkan manual dengan tuas yang diputar. Lanjut deh ke proses selanjutnya. Haji Pen langsung mengangkutnya ke dapur penumbukan. Sebagian ada juga nih yang dimasukkan ke dalam karung. Soalnya banyak juga sih yang suka membeli biji kopi untuk diproses sendiri. Lalu biji kopi dihaluskan dengan alat penumbuk kayu bertenaga kincir air. Wah, gede banget penumbuk kopinya. Air akan membuat kincir berputar. Putaran kincir menggerakkan balok kayu besar turun naik. Masukkan deh ke palung-palung di bawahnya. Biji kopi lalu ditumbuk sampai halus. Wah, unik banget ya prosesnya. Suara balok kayu yang bergerak menciptakan nada yang harmonis. Tapi mesti hati-hati, fams. Gak boleh sembarangan. Harus tepat mengatur waktu. Jangan sampai tangan terkena tumbukan balok kayu ya. Bahaya. Kincir air penggerak balok kayu diganti setiap 5 tahun sekali. Soalnya selalu terkena air. Kayu silinder berukuran besar diganti 25 tahun sekali. Untuk balok-balok alu, paling lama hanya bertahan 1 tahun aja. Karena terus-menerus beradu dengan bagian bawahnya yang berupa papan besi. Kayu alu akan semakin pendek. Makanya, jika diperhatikan panjang balok kayu untuk menumbuk kopi nampak berbeda-beda. Semakin deras arus air yang mengalir, balok kayu ini akan bekerja lebih cepat. Sebaliknya, jika kemarau, proses menumbuk kopi ini menjadi terhambat. Karena kurang tenaga yang menggerakkan kincirnya. Produksi kopi Haji Pen jadi berkurang deh, fams. Mau nggak mau, untuk memenuhi permintaan pasar, Haji Pen menggunakan mesin pemroses kopi yang ada di toko kopinya. Bubuk kopi langsung disaring. Isinya yang masih kasar dimasukkan kembali ke dalam palung-palung. Tumbuk lagi. Kopi yang udah ditumbuk dan disaring halus siap dijual. Setiap harinya gak kurang ada 500 kg bubuk kopi yang diproduksi. Banyak banget. Kopi Haji Pen ini pun sudah tersebar ke daerah Jambi, Padang, dan sekitarnya. Mutu yang terjaga membuat produksi kopi yang sudah 3 generasi ini pun tetap bertahan dan disukai. Anyway, keunikan kopi rakyat buatan Haji Pen tak cuma dari proses produksinya aja nih yang tradisional. Cita rasa kopinya pun khas banget karena menggunakan kayu khusus untuk bahan bakar menggoreng kopinya. Kita menggunakan kayu kulit manis, aromanya tuh menyerap ke dalam bubuk kopi biji yang sedang digoreng. Wah, apa nggak mahal tuh pakai kayu dari kayu manis? Gak lah, karena Kabupaten Kerinci adalah produsen kayu manis. Kalau kamu suka es kopi, coba deh sesekali datang ke daerah Glodok. Jangan cuma datang ke kafe atau toko kopi kekinian aja. Soalnya di sini ada warung es kopi yang legendaris dan selalu ramai pengunjung. Ini dia nih, es kopi Taki. Es kopi ini sudah ada sejak tahun 1927. Fams, nama Taki diambil dari bahasa Hokkien. Tak artinya orang yang bijaksana, dan Ki adalah mudah diingat orang. Pantesan, warung bisa langgang sampai sekarang. Persis kayak hubungan kamu dan aku. Meskipun lokasinya ada di gang sempit, warung ini selalu ramai pengunjung. Sejak jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Pengunjung yang datang ini bukan orang sembarangan, fams. Beberapa kepala daerah, bahkan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ini pernah mencicipi kenikmatan es kopi di sini. Padahal di sini cuma ada 2 menu es kopi loh. Pilihannya es kopi hitam dan es kopi susu. Es kopi di sini disajikan sangat simple, kayak bikin kopi pada umumnya kok. Yang bikin istimewa, jelas jenis kopi yang dipakai. Aroma kopinya kuat banget, karena kopi kembali disangrai sebelum diseduh. Sayangnya, jenis biji kopi yang dipakai di sini masih dirahasiakan. Perpaduan kopi dan gula ini pas banget tuh. Sehingga,
tidak menghilangkan rasa asli kopi meskipun disajikan dengan es batu. Rasa kopinya tetap enak loh fams, dijamin bikin nagih deh. Masih yang unik-unik nih fams, dari kopi tentunya. Kali ini nggak cuma jadi cemilan dan makanan berat aja nih. Di Temanggung nih fams, ada nih menu nasi goreng unik, nasi goreng kopi namanya. Nasi goreng sebenarnya bukan menu tren kekinian. Menu ini udah ada jauh berabad lalu. Nasi goreng menjelajah banyak negara, dibawa oleh para perantau asal Cina. Awalnya masyarakat Cina yang nggak suka menyantap makanan dingin memanaskan kembali nasi dengan inovasi aneka bumbu, sehingga terciptalah menu nasi goreng. Nah, kalau di Temanggung, bumbunya pakai campuran kopi, fams. Takarannya sesuai dengan selera. Biasanya sih, 1 sendok makan kopi ini udah cukup berasa. Bikin nasinya jadi lebih gelap tuh. Sip lah! Ditambah telur dadar, nasi goreng kopinya ini makin spesial jadinya nih, fams. Kalau udah jadi, bikin lapar, fams. Selain dikenal dengan julukan kota tembakau, selama ini Temanggung ini juga dikenal dengan kualitas kopinya yang berkelas. Pada tahun 2016 lalu, kopi Arabica dari Temanggung pernah jadi juara festival kopi di Amerika loh. Sedangkan kopi Robustanya menjadi juara pada festival di Prancis, fams. Gak salah deh, kalau kopi Temanggung ini cocok diseduh atau diolah jadi masakan kayak begini. Cita rasanya unik dan mantap banget, fams. Coba sendiri deh kalau penasaran. Semoga liputan yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita tentang keindonesiaan. Juga tentunya membuat Rabu pagi kamu jadi lebih menyenangkan. So, jangan lupa nonton terus Seragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat jam 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di saluran kesayangan Trans 7.